Oh, selamat. Oh. Tuan muda, pasangan dansa pesta bintang, apa kamu sudah memilihnya? Pasangan dansa? Bagaimana kalau kamu jadi pasangan dansaku? Aku nggak pantas. Identitasku begitu rendah. Gimana aku bisa jadi pasangan dansa tuan muda? Kalisa, apa kamu tahu? Di hatiku, kamu tidak lebih buruk daripada mereka yang kelas B dan C di pesta bintang itu. Tuan muda, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kamu lanjutkan aja. Oh, baik. Pesta bintang ini muncul seorang wanita kelas A. Lebih cocok untuk jadi pasangan dansamu. Kelas A? Bisa dihitung sebagai kelas A oleh orang-orang tua itu. Siapa? Putri grup Chen, Prilly. Nona Prilly, selamat untukmu. Kamu adalah wanita pertama dalam 10 tahun yang mencapai kelas A. Pak Tom emang paling pandai bercanda. Aku tahu aku nggak punya kekuatan itu. Kekuatan personal hanya satu bagian dari standar penilaian. Latar belakang keluargamu, koneksi, juga merupakan standar penilaian yang penting. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh direktur. Kamu tidak perlu ragu. Tapi bahkan jika karena latar belakang keluargaku, juga nggak cukup. Apakah karena Andi? Ini mana mungkin. Bahkan seluruh grup Chen kekuatannya juga hanya bisa membuatku di kelas C. Hanya karena pengaruh seorang Andi, aku langsung bisa mencapai kelas A. Nona Prilly, sebagai satu-satunya wanita kelas A, kamu pilihlah baik-baik pasangan dansa. Tentu saja, aku pikir kamu sekarang sudah memiliki pilihanmu sendiri. Apakah Andi juga akan mengikuti pesta bintang ini? Perubahan mengejutkan 9 naga langit. Tur menyelam di awan terbang. Setelah beberapa tahun, tuan mudaku akhirnya bertemu dengan lawannya. Prilly, aku menunggu hari ini. Sudah sangat lama. Mari, kita berdansa bersama. Kamu gak merasa jijik? Enggak. Berdansa bersama Prilly. Bukankah aku harus latihan? Hah, kamu latihan juga gak ada gunanya. Pasangan dansa Prilly mungkin tidak juga sampai giliranmu. Kenapa? Prilly adalah satu-satunya wanita kelas A di pesta bintang. Antara kamu bisa berada di atas kelas A atau tidak, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengundangnya berdansa. Jadi bagaimana? Bukankah kamu sudah membantuku mendaftar? Jadi kamu rasa aku berada di kelas apa? Status kamu ini segan untuk mengatakannya. Tidak apa-apa. Kamu ngomong saja. Dengan kamu yang mudahnya memberikan aku McLaren jutaan, setidaknya kelas B, kamu seharusnya berhenti bicara. Aku mengerti. Aduh, yang kukatakan juga tidak valid. Jika kelas C, grup akan memberitahumu dengan cara menelpon. Kelas B diwawancarai oleh manajemen puncak grup. Tapi jika mencapai kelas A, anggota dewan grup akan datang mengunjungimu secara pribadi. Apa yang kamu katakan? Ayahku langsung pergi sendiri. Tuan muda, apakah ini artinya orang selain kamu yang kelas S sudah keluar? Selain aku, kelas S kedua. Pak Tom, dalam daftar tidak bisa melihat kelas Andi ya? Apakah dia kelas S? Sebenarnya, aku juga tidak tahu kelas apa Tuan Andi. Tapi kata direktur, ingin langsung bertemu dengannya. Direktur ingin ketemu dengan Andi? Ditelepon nih. Aku pasti kelas C. Kelas C? Tidak mungkin. Aku pernah memperkenalkanmu apa situasimu. Halo? Tuan Andi. Aku Roni. Aku menelpon untuk... pergi. Aku udah bilang aku tidak pakai pinjol. Aplikasi kalian ini benar-benar mengganggu seumur hidup. 1 sen pun aku nggak mau. Roni? Kenapa? Apa kamu pernah memakai aplikasi ini? Tadi siang aku sudah memarahi mereka. Masih berani menelponku. Aplikasi apaan? Dia adalah direktur grup ajaib, ayahnya Lois. Roni! Kamu berani menutup teleponnya. Bahkan berani memarahinya. Untung kamu bilang. Halo? Pak Andi, aku adalah direktur grup ajaib, Roni. Aku menelpon untuk memberitahumu. Kelasmu di pesta bintang adalah... Wow. Namaku Andi.
Demi berdansa bersama primadona saat SMA, aku berpura-pura menjadi anak orang kaya, mengikuti sebuah acara sosial yang diadakan oleh orang kalangan atas. Barang apa ini? Oh Tuan, ini adalah harta dalam acara dansa kita, sepotong dari akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming, Kendi Bintang. Kamu orang baru ya? Astaga, tidak mungkin secepat ini ketahuan. Benar. Ini kali pertama aku datang. Pertama kali datang sangat tidak memiliki penglihatan. Cepat, pergi siapkan air dan anggur. Bukankah ini pesta kalangan atas? Apa kita harus menyiapkan air dan anggur kita sendiri? Omong kosong. Mau kerja tidak? Kalau enggak, keluar saja. Gak masalah. Aku hebat dalam ini. Hei, sempurna. Bapak Andi sudah datang. Tuan Andi sudah datang. Dia sepertinya menyamar sebagai pelayan. Pelayan? Aku ingin mengunjunginya secara pribadi. Datang dan amati sisi baik otentik dari Pesta Bintang. Aku baru saja melihatnya menyamar sebagai pelayan. Sangat mirip. Seketika aku hampir tertipu. Dengan kapasitasnya, bisa menunduk dan melakukan hal seperti itu. Sepertinya dia saingan yang kuat. Tuan muda itu, kami sekarang... Mari kita observasi dulu. Sebagai standar tertinggi di Pesta Bintang, kita tidak boleh di depan orang mempermalukan diri. Hei! Kenapa kamu juga datang? Cantik tidak? Kamu tahu tidak ini apa? Ini adalah harta dalam acara Pesta Bintang kita. Sepotong dari dinasti Yuan dan akhir dinasti Ming, Kendi Bintang. Yang benar adalah akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming, penyudara. Aku angkat telepon. Pegang ini. Bukannya aku suruh kamu pegang. Apa kamu lihat aku mengulurkan tangan? Barang apa yang pecah? Apa ada sesuatu yang pecah? Tidak ada. Kamu salah dengar. Hehehe. Bagaimana ini? Aku mana tahu. Siapa suruh kamu tidak mengambilnya? Aku bahkan tidak sempat untuk bereaksi. Kamu langsung main lepas aja. Kamu, tunggu sebentar. Kamu yang pecahkan? Mana ada hubungannya denganku? Sekarang ada hubungannya denganmu. Kamu, ada sidik jarimu. Kamu. Jangan kamu lagi. Pikirkan caranya. Barang ini, berapa harganya? Kendi Bintang, kamu pikir sendiri berapa nilainya? Jual kamu pun tidak cukup untuk ganti rugi ini. Setidaknya 800 1 juta. Habis 800. Berapa? 800.000. Apa ini palsu? Kalian sedang apa? Bukankah itu kendi kesayangan direktur? Orang ini di acara Pesta Bintang. Sudah 10 tahun tidak pernah ada masalah. Siapa yang memecahkannya? Andi, ada apa ini? Tidak peduli apapun masalahnya kalian berdua, jika hari ini tidak memberiku penjelasan, siapapun jangan keluar dari pintu ini. Siapa yang melakukannya? Aku mengaku. Dia yang melakukannya. Chris, kamu ini anak orang kaya. 800.000 pun limpahkan ke aku. Kandi ini jelas-jelas kamu yang memecahkannya. Diam! Anak baru membuat kesalahan sebesar ini malah berani menuduh Tuan Chris. Tidak, benar-benar bukan saya. Tuan Chris punya identitas apa? Masih berani bohongi kami. Oke. Aku ganti rugi, oke kan? Ganti rugi? Kamu mau ganti rugi pakai nyawamu, Andi? Kamu pikir ini cuma masalah beberapa ribu aja? Bukankah hanya 800.000? Ya, hanya 800.000. Kamu nggak tahu ya, apa identitasmu? Itulah, kalian lihat baju yang dipakai anak ini. Seperti baju pelayan, bukan? Orang miskin seperti ini masih berkata akan mengeluarkan 800.000. Benar-benar nggak tahu diri banget. Malah menuduh Tuan Chris. Seperti baju pelayan, bukan?
Orang miskin macam ini. Siapa yang tidak tahu identitas Pak Kris? Mau membohongi kami. Benar-benar nggak tahu diri. Kamu juga bukannya sadar diri. Apa identitasmu? Andi, gimana kalau aku bantu kamu pikirkan caranya? Tidak perlu. Aku tahu. Aku tidak berasal dari dunia yang sama dengan kalian. Tapi kalian terlalu meremehkan orang. Aku Andi meskipun brengsek sekalipun, juga bukannya tidak bisa mengeluarkan beberapa ratus ribu saja. 1, 2, 3, 4, 5. Aku kasih lebih 200 ribu. Anggap sebagai permintaan maafku pada direktur. Apa masih ada masalah? Bagaimana mungkin? 1 juta. Dia langsung mengeluarkan 1 juta. Bahkan 5 lembar uang pecahan luar biasa. Identitas Andi sebenarnya siapa? Tuan, ketika Anda memecahkan kendi ini, tidak ada yang terluka kan? Tidak ada yang terluka kan? Silahkan duduk. Anda istirahatlah dulu. Layan! Ngapain masih berdiri di sana? Cepat bersihkan. Andi, Halo Tuan Andi. Keluargaku bekerja di bidang penambangan. Berharap bisa berteman denganmu. Tuan Andi, namaku Jenny. Caramu menghitung uang sangat ganteng. Tidak bisa dipercaya, orang yang bisa mengeluarkan 5 uang pecahan luar biasa dalam kota mukjizat adalah keberadaan yang sangat jarang, hampir bisa disamakan dengan Anda. Berani-beraninya kamu membandingkanku dengan dia. Sepertinya penilaianmu terhadap Andi lumayan tinggi. Tuan muda, tapi sepertinya sekarang dalam pertemuan kali ini pesanan kerjasama kita sebesar 200 juta. Sepertinya tidak ada lagi selain Andi. Iya kah? Aku memiliki pandangan yang berbeda. Maksud Tuan muda? Chris itu adalah musuh Andi kan? Kamu suruh dia ke sini. Kamu memecahkan barang ini. Berapa yang kamu bayar? Bukan aku yang pecahin. Chris yang menyebabku. Membuatku ganti rugi 1 juta. 1 juta. Bagimu, seharusnya masih oke bukan? Hei, bukan masalah uangnya. Tapi yang parah itu adalah mereka sungguh keterlaluan. Sekelompok orang mengelilingiku. Mengatakan bahwa beberapa ratus ribu pun aku nggak mampu membayarnya. Pendapatanku tidak besar. Tapi sebulan adalah 6-10 juta. 6-10 juta. Itu seharusnya berapa? Oh ya, pestanya kapan dimulai? Jika bukan karena Prilly, aku udah pulang dari tadi. Seharusnya sudah mau mulai. Tunggu sampai kompetisi bintang selesai. Sesi selanjutnya adalah dansa. Kompetisi bintang. Ya benar, adalah untuk menunjukkan kekuatan finansial mereka. Talenta, kekuatan finansial. Oh, siapa yang paling banyak uangnya dan juga membandingkan uang tunai pecahan 200 ribu. Aku. Di antara para orang kaya, membandingkan siapa uangnya yang paling banyak. Apa menurutmu masih perlu dibandingkan? Kalau begitu aku beritahu kamu. Juara pertama yang pertama kali memilih pasangan dansa. Benarkah? Ada hal begini juga? Tentu saja beneran. Kamu tidak ingin Prilly direbut orang lain, bukan? Kalau gitu, kenapa kamu tidak katakan dari awal? Hari ini aku buru-buru saat keluar. Hanya bawa sedikit. Bagaimana kalau kamu pinjamkan ke aku? Bahaya! Kamu gila ya? Kenapa bawa uang tunai sebanyak ini? Tidak seberapa ini. Cukup tidak? Cukup. Lebih dari cukup ini. Begini saja cukup. Lihat apa yang kamu katakan. Orang biasa, siapa yang bisa banyak uang tunai seperti itu? Hari ini sebenarnya aku masukkan ke bank. Kalau cukup ya udahlah. Kalau tidak cukup, kamu bantu aku ya. Kamu tenang saja. Bintang kompetisi kali ini tidak lain adalah kamu. Kamu tahu tidak? Bintang kompetisi juga bisa mendapatkan kerjasama tahunan grup ajaib. Pesanan senilai 200 juta. 200 juta. Begitu banyak orang kaya yang dikumpulkan. Hanya 200 juta. 200 juta masih belum cukup juga. Kamu punya 200 juta. 2 hari lalu, belum ada. Tapi, dalam 2 hari ini, uang ganti rugi pembongkaran rumah sudah cair. Rumah kamu dibongkar dari awal depan sampai akhir desa. Bisa kasih kamu 200 juta. Apa istana keluargamu yang dibongkar? Really? Really? Andi, aku percaya bukan kamu yang pecahkan kendi bintang. Itu pesta dansa nanti. Andi,
Tuan Chris. Kamu sekretaris pribadi Tuan Lois? Mengenai pesta dansa, Tuan muda kami mungkin akan memberimu bantuan. Hah? Terima kasih atas bantuan Tuan Muda. Mulai sekarang aku Chris akan mengikuti perintah Tuan Muda. Tuan Chris, aku harap Anda jangan membuat Tuan muda kecewa. Tenang aja. Dengan adanya ini, bahkan Andi jika memiliki 3 kepala dan 6 tangan pun juga tidak mungkin bisa menandingiku di kompetisi bintang. Bisa berikan aku sebanyak ini begitu saja. Berapa jumlah pecahan luar biasa yang Tuan miliki? Tuan Chris, pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Jangan bertanya. Hahaha, aku mengerti. Andi, kamu jangan pernah berpikir untuk menyentuh Prilly sehelai rambut pun. Baiklah. Andi, kalau gitu aku akan menunggumu di atas masalah kompetisi bintang. Kamu semangat ya. Kamu dengarkan? Dia memberiku semangat. Jangan senang dulu. Kalau tidak pergi juga, kompetisi bintang akan segera berakhir. Ayo. Iya, 4 lembar pecahan luar biasa. Tidak disangka, keluarga Chris memiliki kekuatan besar seperti ini. Keluarga Chris sudah muncul. Bang Chris, yakinlah, kompetisi bintang kali ini tidak lain adalah kamu. Kompetisi bintang. Tentu saja tidak ada selain aku. Siapa bilang kompetisi bintang adalah milikmu? Ini bukannya Pak Andi yang barusan membawa keluar 5 lembar uang pecahan luar biasa. Tapi, dia sudah pakai 5 lembar. Apa dia masih ingin bertanding dengan Tuan Chris? Andi, aku sudah lama menunggumu. Hah. Kamu ya? Dengar-dengar katanya kamu yang akan menang. Andi adalah pemenang bintangnya. Andi, ini sangat menantang. Melebihi aku. Andi, aku tahu kamu juga ingin berdansa dengan Prilly, tapi kamu tidak lihat identitasmu sendiri. Kamu pakai apa untuk bersaing denganku? Ah? Baru 800.000. Benar yang dikatakan Jeremy. Orang-orang kaya ini tidak membawa tunai. Cuma segitu aja. Bukannya aku membual. Kalian kumpulkan semua juga. Tidak cukup untuk bersaing dengan Andi. Sudah cukup bualannya. Bukannya kamu hanya ingin berpura-pura di depan Prilly, Andi. Aku paling memahami kamu dibanding orang lain. Kalian semua mungkin tidak tahu, Tuan Andi ini, demi untuk mendapatkan makan dan minum, saat SMA selalu ingin menjadi pengikutku, tapi ditolak olehku. Karena aku paling membenci orang miskin yang tidak malu seperti ini. Chris, bukankah kamu sudah kelewatan? Yang aku bilang, bukankah kenyataan? Gak perlu dengan uang segitu aja kamu bisa sombong di sini. Latar belakangku tidak akan pernah terjangkau oleh orang biasa seperti kamu ini. Waktu itu, aku tidak ingin bersaing denganmu. Tapi kali ini, kamu sudah kalah. Benarkah? Bagaimana kalau main lebih besar? Jika kamu melewatiku, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Tapi, jika terbukti bahwa kamu hanya orang miskin, kamu harus berlutut dan mengakui dengan mulutmu sendiri, bodoh dan tidak berpengetahuan. Prilly, kamu tidak benar-benar percaya pada Andi, bukan? Maka aku ingin di depan matamu menghancurkannya dengan tanganku dengan percaya diri dan martabat. Orang yang tidak menyinggung saya, aku tidak akan menyinggung orang. Chris, kamu cari penyakit sendiri. 1 juta. Aku menang. Apa? Dia masih memiliki 5 lembar uang pecahan luar biasa. Ditambah 5 barusan. Dia sudah mengeluarkan 10 uang pecahan luar biasa. Menakutkan. Sangat menakutkan. Sudah aku bilang, kamu mau bersaing dengan Andi? Kamu bawa apa untuk bersaing? Andi, kamu masuk dalam perangkap. Apa maksudmu? Hari ini, aku hanya mau kamu tahu apa yang dimaksud mempermalukan diri sendiri. Ini, milikku semuanya. Denominasi super. 4 lembar denominasi super masih belum merupakan batasan si Chris. Memiliki 5 lembar denominasi super sudah melewati lepas jutawan. Melebihi 10 lembar. Ini adalah 500 orang super kaya teratas di dunia. Di dalam masih ada berapa lembar? 4 lembar atau 5 lembar? Bukankah kamu bilang mereka tidak membawa uang tunai? Situasi apa ini? Tidak apa-apa. Di dalamnya seharusnya tidak begitu banyak. Kamu yakin?
Habislah, habislah, habislah. Otak sebesar ini, setidaknya ada 2 miliar. Andi, sekarang aku akan perlihatkan ke kamu apa yang dikatakan kekuatan mutlak. Ini 10 lembar, ternyata 10 lembar denominasi super. Ditambah 4 lembar barusan, dia memiliki 14 lembar denominasi super. Keluarga Chris mengeluarkan taringnya. Keluarga Chris mengeluarkan taringnya. Mengeluarkan begitu banyak denominasi super, apa nggak bahaya? Harap tenang semuanya. Pesta Bintang memiliki 100 petugas keamanan. Bertanggung jawab atas keamanan pribadi dan properti semua orang. Di sini benar-benar aman. Andi, hasilnya udah pasti. Aku adalah pemenangnya. Prilly. Juga milikku. Kamu segeralah berlutut. Lihat postur kemenanganku. Kotak kamu yang sebesar itu hanya ada 2 juta. Hampir aja aku pingsan. Jika kamu benar-benar ingin bersaing, setidaknya harus mengeluarkan beberapa puluh juta. Beberapa puluh juta. Kamu pikir kamu siapa? Siapa di sini yang bukan orang kaya? Kamu tanya pada mereka, siapa yang bisa keluarkan beberapa puluh juta? Iya, itu ratusan lembar denominasi super. Siapa yang bisa mengeluarkan lebih banyak? Aku belum pernah mendengarnya. Jangankan kita, bahkan orang super kaya pun nggak mungkin. Para hadirin sekalian, jika aku menjadi pemenang bintang, maka pesanan 200 juta itu semua akan ada bagian. Kamu yakin? Tapi jika ingin menjadi teman aku, Chris, kamu harus memutuskan semua hubungan dengannya. Para hadirin sekalian, kalian pilihlah. Ini apa masih perlu memilih? Chris menjadi pemenang bintang. Itu sudah menjadi fakta yang pasti. Orang yang pintar pasti akan berdiri di sisi Chris. Lagi pula, siapa yang bisa dengan orang idiot yang memandang rendah puluhan ribu dolar jadi temannya? Sudah lihat kan, di sini tidak ada orang yang menyukaimu. Kenapa kamu masih ada muka untuk tetap berdiri di sini? Pergi keluar! Cukup! Andi, ayo kita pergi. Kamu tidak perlukan aku menerima semua ini. Stop! Prilly, jika kamu berani melangkah 1 langkah lagi, aku bersumpah. Aku akan membuat kehidupan Andi selanjutnya berantakan seutuhnya. Chris. Prilly, yang dia katakan benar. Kompetisi ini masih belum selesai. Bagaimana bisa aku pergi? Andi. Percayalah padaku, ada kamu di belakangku. Aku tidak akan kalah. Bukankah kamu bilang, jika kamu kalah, akan berlutut dan meminta maaf padaku? Andi, aku bertanya padamu, jika kamu kalah, apa kamu akan berlutut dan minta maaf padaku? Kamu cari mati. Andi, kamu nggak usah berpura-pura lagi. Ini 14 lembar uang denominasi super. Kamu mau pakai apa untuk menang dariku? Iya benar, jika dia bisa menang, aku akan menemani Tuan Chris berlutut. Benar-benar, kami akan menemaninya berlutut. Dasar nggak tahu diri. Di depan 14 lembar uang denominasi super, beraninya begitu lancang. Chris, kalian yang sebanyak ini hanya memakai uang 2 juta menyuruhku berlutut. Jika kalian orang kelas atas yang disebut rasa superioritas, maka tunggu, itu apa? Ini 20 juta. Chris, beritahu padaku, siapa yang menang di antara kita? 20 juta. Apa itu 100 lembar uang denominasi super? Tidak. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Chris, kita emang bukan orang yang berada di dunia yang sama. Tapi bukan berarti kamu. Dan juga kalian. Lebih tinggi dari siapapun. Siapa yang barusan mengatakan, jika kalah mau berlutut, maka aku mempersilahkan kalian. Berlutut!